Oke, saudara sekalian, guys, saya jumpa mahasiswa baru lagi nih tahun 2022. Namanya siapa? Naswa Apriani. Naswa Apriani. Apriani. Asli? Selat Panjang, Kabupaten Purwakarta. Selat Panjang di kotanya, Selat Panjang. Iya, kota. Itu orang tua kerja apa? Kalau ibu rumah tangga, kalau ayah buruh. Ayah buruh. Ibu rumah tangga. Berapa orang adik-adik? 3. Kamu anak yang ke? 2. Anak yang kedua. Yang paling tua? Udah punya anak, udah nikah. Udah nikah. Berarti tanggung jawab orang tua tinggal 2 anak. Yang kecil? Masih dia SMP kelas 2. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti kamu yang paling tengah. Yang tua perempuan juga? Iya. Yang tua kenapa enggak melanjutkan sekolah? Karena waktu itu nggak dibolehin sama mama. Oh, nggak dibolehin sama mama. Kok tiba kamu bisa boleh? Kok diboleh? Karena kami nekat. Oh, karena nekatnya kamu, kemauan kamu yang kuat. Oh, gitu. Orang tua kerja buruh apa? Buruh pelabuhan, buruh apa? Di Malaysia gitu. Oh, kerja di Malaysia, jadi TKI. Iya. Masuk resmi, masuk gelap? Nggak tahu. Oh, nggak tahu pula. Nggak, karena kayak gini kan, kita harus tahu situasi juga, karena kita lihat situasi juga orang di Malaysia kan sekarang agak tegang sedikit. Malaysia itu, ini sekedar ketahui, saya kebetulan sedikit banyak agak tahu Malaysia. Memang kesannya orang bekerja di Malaysia itu penghasilannya besar, karena perhitungan orang kan dibayar dengan ringgit nih, kompensasinya ke rupiah. Artinya 1 ringgit kalau diapakan ke rupiah jadi 3.000. Tapi kalau di Malaysia uang ringgit belanja di Malaysia ya sama aja. Saya dulu kuliah makan di kedai nasi, kami makan di rumah makan, itu saya kena 15 ringgit. Nampaknya murah, tapi 15 ringgit itu dikali 3.000 sekali makan 45.000. Mendingan di sini 12.000. Nah, itu tadi. Nah, rata-rata yang berhasil itu mereka tidak membelanjakan royal gitu, atau orang-orang yang hidup di kebun. Artinya kalau dia hobi ke kota gitu. Jadi Bapak pulang kira berapa bulan sekali? Itu baru mulai kerja di Malaysia kemarin kerja honor, cuman karena kemarin kan penipisan honor besar-besaran kan. Iya. Jadi itulah pindah ke Malaysia. Oh, baru berangkat. Belum pernah? Belum, baru ini. Baru ini? Iya, karena kami mau kuliah juga kan. Iya. Sebelumnya kerja honor di mana? Itu kayak jadi ajudannya kayak DPR gitu. Oh, anggota dewan. Iya, tapi jadi ajudannya anggota dewan. Oh, gitu. Ajudan pribadi lah gitu ya. Oh. Ya, karena gini ya. Di Meranti, di Kepulauan Riau itu kan banyak juga orang TKI, ada yang datang resmi, ada yang tidak. Saya punya keponakan sekarang di Malaysia itu resmi. Dari Tanjung Pinang resmi berangkatnya. Artinya dikoordinasi oleh perusahaan, resmi diberangkatkan oleh ini perusahaan. Yang sayang ini kan yang gelap. Kalau di Selat Panjang Meranti itu biasanya nih, itu pendatang gelap itu selalu berangkat dari Tanjung Sama, seberang Selat Panjang. Tahu kan Tanjung Sama? Dulunya daerah Tanjung Sama itu daerah terkenal untuk TKI gelap. Dari sana nyebrang, naik kapal malam-malam berangkat. Nah, biasanya kalau cerita pengalaman orang-orang pernah pergi, itu diturunkan tuh tidak di tepi pantai, sekian meter dari tepi pantai. Jadi orang tuh langsung mungkin 1 pinggang air supaya tidak ada jumpa oleh polisi Malaysia. Berarti itu nggak pakai paspor? Nggak pakai paspor. Oh, ini pakai paspor. Atau gini,
Dia pakai paspor, tapi bukan paspor kerja, paspor pelancong. Pelancong itu namanya wisata. Kita kan bisa nih di Malaysia nih, biasanya kalau di imigrasi itu ditanya, mau di pelabuhan, mau di bandara, itu kita ditanya, mau kemana nih, mau berapa apa, mau kemana, melancong kita, berapa bulan. Kalau kami dulu kan sebagai pelajar, student, kita kisah sebagai student, ada kartunya, ada kartunya. Nah, kalau tidak dia tanya, biasanya dibuat catatan di apa, di paspor kita. Jadi kalau ada razia, ditangkap, kita melebihi dari apa yang dia katakan, kita dipulangkan jadi deportasi. Itu banyak di Karimun misalnya, banyak orang yang sifatnya part time, dia kerja 3 minggu di Malaysia, misalnya di pabrik roti, lalu seminggu pulang, kemudian berangkat lagi 3 minggu di pabrik roti misalnya di Johor Bahru, itu banyak. Tapi mudah-mudahan orang tua kamu tuh selamat, berhasil. Udah ada kabar belum? Udah ada kabar. Ada keluarga nggak dia di Malaysia? Nggak tahu. Jadi itu yang penting. Begitu orang tua kamu itu korban karena ingin agar kamu itu mencapai cita-cita, ya kan? Artinya kalau seandainya orang tua kamu di Malaysia itu, katakanlah ini mudah-mudahan tidak berhasil gitu, siapa yang membiayai kehidupan kamu? Tante itu adik bapak, adik ibu? Adik ibu. Dia apa kerjanya? Tante tuh dia jualan, suaminya juga kerja di PT gitu. Oh begitu, tapi mampu. Insya Allah. Ada anak dia? Ada 3 anaknya. Cuma kami dari dulu tinggal sama dia pas dari kecil. Oh, tinggal sama tante dari kecil. Dari kecil sampai SD, terus SD baru pulang ke orang tua. Itu pun tinggalnya di rumah nenek. Oh, tinggal sama nenek. Tinggal sama orang tua. Oh gitu. Jadi dari kecil itu sudah tinggal sama adik mama. Oh gitu. Tapi tadi saya katakan pada Anda bahwa ini mudah-mudahan tidak ya. Karena ada nih, saya bicarakan hal-hal yang sifatnya pengalaman nih mahasiswa, bukan orang lain mahasiswa kita. Ada mahasiswa kita yang dibiayai oleh pamannya, suami adik ibunya. Jadi dijanjikan dia kuliah oleh suami adik ibunya. Itu memang dibiayai. Tahu-tahu adik ibunya ini meninggal. Suami adik ibunya meninggal. Nah, adik ibunya nggak mau biayai dia. Walaupun dia orang mampu dan tidak punya anak. Jadi belum tahu artinya perilaku orang itu. Jadi apa akan tetap seperti itu. Kita tidak dulu ya. Supaya maksudnya gini, kita harus dalam hidup itu berpikir negatif, bukan berpikir negatif. Kalau terjadi hal-hal yang sifatnya buruk, apa usaha kita? Dulu lolos diajukan beasiswa. Iya. Oh, mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan dapat. Oke. Pernah merantau? Selain berpisah di rumah itu pernah? Kemarin tinggal sama tante di Batam. Di Batam. Oh, tante itu di Batam. Iya. Sampai sekarang di Batam. Sekarang di Batam. Berarti sudah jauh orang tua ya. Tapi itu artinya sudah tidak pernah tinggal dengan orang lain lah katakan ya, walaupun itu tante sendiri. Oh, dulu di Batam. Iya. Tante itu sampai sekarang di Batam. Iya, kami dulu udah tinggal dari umur 3 tahun. Oh, dari umur 3 tahun. Tante nikah pindah ke Batam, dibawa kami sama nenek juga. Oh, begitu. Jadi kalau setahu saya tuh mungkin tante itu bawa yang pertama tujuan utama mungkin bantu kakaknya, yang kedua barangkali jadi pancingan supaya dapat anak, iya kan? Kalau ada orang Melayu kan begitu, supaya cepat dapat anak, lalu dibawa anak gitu. Ya mudah-mudahan bagus, gitu. Ya, artinya kamu punya 2 orang tua, tante 1, mama 1.
Iyalah, berarti saya ada dapat dua kondisi kehidupan mahasiswa yang PA-nya saya. Kira-kira ada nggak pesan Tante satu kuliah ini? Belajar rajin aja. Itu aja. Yang baik baru siapa? Yang biaya itu bapak. Bapak. Jadi bapak sebelum berangkat dia sudah mengeluarkan biaya untuk kamu berangkat ke Baru. Iya. Siapa yang ngantar ke Baru? Pergi sendiri. Pergi sendiri? Iya, sama teman. Sama teman? Teman sama orang tua kami sendiri. Oh, jadi numpang aja ya, ada orang tua ya, bukan apa. Jadi nggak bingung ya mencari tempat. Oke. Baik. Sekarang di sini kos di mana? Di Putri Ayu dekat Jalan Bina Widya. Oh, Bina Widya. Ada berapa orang di sana kos? Satu kos 4 orang. Satu kos 4 orang. Satu kamar berapa orang? Satu kamar 4. 4 orang? Iya. Oh, satu kamar 4 orang. Satu orang berapa kena? Totalnya 300.000. 300.000. Totalnya itu artinya ada biaya Iya. lain. Iya, ada biaya lain. Kalau kosnya aja 1 juta per bulan, terus tambah uang wifi sama uang listrik. Berarti 300 kali 4 1.200.000 ya. Berapa kamarnya? Enggak tahu hitung, tapi besar. Besar. Ada dapur dalam juga. Oh, di dalam itu ada dapur sekalian. Oh, gitu. Tempat tidur bertingkat. Iya, ada yang tingkat, ada yang pisah. Nggak ada bisa. Baik. 4 orang itu sama-sama dari Meranti atau Sama-sama dari mana? sama-sama dari Meranti? Satu sekolah juga. Satu sekolah juga dulu. Sama tingkat satu semuanya. Satu orang kakaknya yang satu tingkat. Oh, satu orang kakak tingkat. Oh, berarti ada yang tua ya, ada yang senior ya. Baik. Berarti itu yang pertama. Karena kita itu satu kos, harus diingat tidak selamanya kita, mudah-mudahan tidak terjadi, tidak selamanya kita berhubungan baik. Ada kalanya ada persoalan-persoalan yang membuat kita selisih paham dengan teman. Nah, itu harus cepat diselesaikan. Jangan dilarut-larutkan gitu. Harus cepat-cepat diselesaikannya. Satu, yang kedua, kebersamaan itu harus dibangun. Jangan merasa yang satu lebih, yang satu kurang. Yang satu makan ayam, yang satu makan. Nah, jadi memang harus sama-sama menderita, harus sama-sama begitu, harus sama-sama senasib sepenanggungan gitu. Harus itu dibina. Ya, harus itu dibina. Misalnya kita masak. Iya, masak kadang beli. Beli. Ya, itu tadi kalau misalnya masak saya punya ponakan dulu, ada hari tertentu, misalnya hari Minggu, itu mereka belanja bersama gitu. Jadi kalau hari lain itu kan pada sibuk nih. Ya masing-masing cara makan diri lah. Artinya mungkin ada yang makan di kampus, ada makan ini. Tapi ketika pas libur, kalau di Panam itu ada pasar Selasa, hari Selasa kalau di pasarnya. Mereka belanja, masak bersama. Gitu. Karena hal yang sifatnya kalian mau bersama itu, kosan bersama itu pembagian tugas juga. Yang satu pembersih, yang satu jorok. Nah, itu juga dibuat berantem. Yang satu ketika bangun tidur, nggak ngemas kasurnya misalnya. Atau penjadwalan mencuci. Yang satu ingin mencuci, sementara jemuran ini terbatas. Yang satu numpuk pakaian, nah ketika di teman menyuci, dia mau nyuci juga. Nah, itu juga jadi masalah terkadang. Jadi pengaturan itu secara alami harus ditata. Harus ada yang dituakan. Jadi kalau ada, ya kita harus banyak-banyak mengalah. Karena namanya berteman itu harus banyak-banyak kita mengalah. Paham? Ya, mudah-mudahan tetap akur karena sama-sama di Meranti, sama tahu kulturnya, sama-sama tahu bagaimana kehidupan orang Meranti. Kalau saya udah tahu, saya ke orang Meranti, saya tahu kehidupannya. Tahu lah. Mungkin nih, saya katakan mungkin saja ada ide-ide usaha di Meranti. Meranti itu terkenal dengan nama sagu, ya kan? Hambi sagu. Dan itu sebetulnya belum ada, kalau nggak salah, mahasiswa yang jualan online sagu. Mie sagu itu ya belum ada. Dulu ada di sini orang jualan pakai mobil, ramai orang mau suka. Karena sagu itu dimakan sedikit itu kenyang gitu. Artinya mungkin saja ada ide
udahlah kita buka bisnis online sagu gitu misalnya ya, ada masak mie sagu kan nggak gampang itu kan, tinggal merebusnya, ada masak kuahnya, mungkin pakai udang ibi gitu, tinggal disiram, kasih kerupuk, dibungkus-bungkus. Di kampus itu ada mahasiswa dulu yang pertama kali setahu saya anak perikanan, dia membuat namanya kantin jujur. Jadi dia buat dagangan, dia taruh aja tuh di fakultas itu, ditaruh aja di selasar kita itu, tempat kita di buat kolam itu tuh, dulu ada sejak covid ini nggak ada taruh, nanti disiap taruhnya kotak, jadi dia nggak tunggu, pagi-pagi udah daftar, ditaruh kotak, dikasih tahunya harga. Saya tanya, kamu nggak ragu? Wah, hilang, memang ada hilang Pak katanya, tapi masih bisa tertutupi katanya. Cowok loh. Jadi saya tanya kan, kamu ambil kuenya di mana? Ya dari pasar, dia tidak masak. Jadi kantin jujur dia jual bakwan, dia jual gorengan gitu. Karena kan ada terkadang mahasiswa itu nggak sempat sarapan pagi. Nah, itu salah satu bentuk usaha. Anaknya pintar, udah senior dah, perikanan. Tinggalnya di musala kampus. Gitu. Terjadi sekali ketahuan di salah satu fakultas, dagangannya dicuri, apanya tuh, uangnya. Tapi akhirnya kedapatan dalam mencuri itu, kedapatan. Kan kita nggak tahu juga, sebanyak itu ada juga yang tidak jujur gitu. Jadi saya teringat itu, Maranti itu ya sagu gitu. Tapi tentu kita kalkulasi dan biayanya itu, artinya kita pikirkan juga jangan sampai mengganggu perkuliahan. Kalau kita mau usaha jangan sampai mengganggu perkuliahan. Tapi prospeknya di situ. Kalau mau usaha di kosan gitu, tak usah jauh-jauh, anak-anak kosan dekat-dekat situ aja misalnya. Ya, kita promosikan di Facebook atau di IG kita, nanti orang akan minta pesan. Karena ada mahasiswa kita yang dagang di pisang coklat. Di pisang coklat, dia liburan, dia beli pisang, dia promosikan. Nanti orang dapat sekian hari, misalnya dipesan, orang pesan untuk malam minggu nih. Nanti malam minggunya orang udah pesan, dia tinggal ngantar. Gitu. Jadi jangan sampai membawa waktu, apalagi kategorinya kamu tuh memang orang yang, ya mudah-mudahan orang tua kamu tuh berhasil di Malaysia, mudah-mudahan ya. Tapi kalau tidak kan, kamu tuh kalau pegawai negeri, itu yang perlu dicamkan. Ya, satu, yang kedua mudah-mudahan dapat beasiswa. Jangan sampai beasiswa nggak dapat. Berarti kalau nggak dapat beasiswa dari kuliah. Jangan sampai begitu. Oke? Oke. Apa nama kamu? Naswa. Oh iya, oke. Makasih. Berikutnya.